Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yesi Hasan Salsabila. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan membahas mengenai biografi dari Imam Hanafi. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Yang pertama mengenai riwayat hidup Imam Hanafi. Nama beliau Al-Iman Al-Azam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zuwato Al-Kufi. Imam Hanafi adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka atau bukan keturunan hamba sahaya. Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Imam Hanafi hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Imam Hanafi adalah generasi atba' at-tabi'in. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan tabi'in. Dia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis yang artinya menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Imam Abu Hanifah adalah imam ahlur ra'yu dan ahli fikih Irak, juga pendiri mazhab Hanafi. Asy-Syafi'i pernah berkata, manusia memerlukan al-Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih. Abu Hanifah pernah menjadi pedagang kain di Kufah. Yang kedua, pendidikan Imam Hanafi. Abu Hanifah menuntut ilmu hadis dan fikih dari ulama-ulama terkenal. Dia belajar ilmu fikih selama 18 tahun kepada Hamad bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan atau murid dari Ibrahim An-Nakhai. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Yang selanjutnya mengenai cara beristihad dalam mengambil hukum suatu masalah. Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum istinbat berdasarkan pada 7 hal pokok. Di antaranya yang pertama ada Al-Quran sebagai sumber dari segala hukum. Yang kedua, sunnah Rasul sebagai penjelas terhadap hal-hal yang global yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, fatwa sahabat karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui asbab nuzulnya serta asbabul khurujnya hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabi'in tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat. Yang keempat, qiyas yang digunakan apabila tidak ada nas yang sahih dalam Al-Quran, hadis maupun aqwal as-sobah. Yang kelima, istihsan, yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya qiyas atau tersebut melawan dengan nas. Yang keenam, ijma', yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu. Yang ketujuh, urf, yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran, sunnah, dan belum ada prakteknya pada masa sahabat. Imam Hanafi menggunakan qiyas dan ihtisan secara meluas. Dia telah menghasilkan sebuah kitab dalam bidang ilmu kalam, yaitu Al-Fiqh Al-Akbar, dan juga mempunyai al-musnad dalam bidang hadis. Tidak ada penulisan beliau dalam bidang ilmu fikih. Yang selanjutnya mengenai murid-murid Imam Hanafi. Di antara murid Imam Abu Hanifah yang termasyhur ialah ada Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Kufi, yaitu qadhi besar pada zaman pemerintahan Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang mujtahid mutlak. Yang kedua ada Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syibani, dilahirkan di Wasit, ayahnya yang berasal dari Harusta di Damsyik. Beliau dibesarkan di Qurah, kemudian menetap di Baghdad dan wafat di Rai. Pada mulanya beliau menuntut ilmu fikih kepada Abu Hanifah, kemudian menamatkannya pengajian dengan Abu Yusuf. Dia juga berjasa besar dalam penulisan mazhab Abu Hanifah. Kitabnya Zahir Ar-Riwayat menjadi hujah yang digunakan dan menjadi sandaran di kalangan pengikut mazhab Hanafi. Yang ketiga ada Abul Huzail Zufar Ibnu Huzail bin Qiyas Al-Kufi yang dilahirkan di Asfihan
dan meninggal di Basrah. Pada mulanya dia cenderung kepada bidang hadits, tetapi kemudian lebih berminat pada bidang ar-rayu dan muncul sebagai seseorang ahli dalam al-qiyas hingga merupakan orang yang paling termasyhur dalam perkara ini di kalangan murid dan peringkat Abu Hanifah. Dia adalah seorang mujtahid mutlak. Yang keempat ada Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i yang meninggal pada tahun 204 Hijriah. Pada mulanya dia belajar kepada Abu Hanifah, kemudian kepada Abu Yusuf dan Muhammad. Yang selanjutnya mengenai buku-buku yang dikarang oleh Imam Hanafi, di antaranya ada Jamil Ahmad dalam bukunya 100 Great Muslim yang mengemukakan bahwa Abu Hanifah meninggalkan 3 karya besar, yaitu Fiqih Akbar, Al-Alimwa, Al-Muta'lim, dan Musnad Fiqih Akbar, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Sementara murid Abu Hanifah yang lain, yaitu Muhammad Ibnu Al-Hasan, menulis lebih banyak buku terkait mazhab Hanafi yang menjadi pegangan utama para penganut mazhab Hanafi. Buku-buku tersebut antara lain ada Al-Dam Kabir, Al-Jami'us Sohir, Mabsud, As-Sijarul Kabir, As-Sijarul Sohir, Az-Zijadat, dan keenam buku yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Al-Hasan juga dikenal sebagai kitab Dohirur Riwajah oleh para penganut mazhab Hanafi. Keenam buku tersebut kemudian dikumpulkan lagi oleh Al-Hakim Asy-Syahid dalam karyanya yang berjudul Al-Kafi. Yang selanjutnya mengenai pemikiran tentang usul fiqh dari Imam Hanafi. Adapun pemikiran mazhab ini, maka mazhab Hanafi dikenal sebagai Imam Ahlu Ar-Royi serta fikih dari Irak. Ia dikenal banyak menggunakan ra'yu, qiyas, dan ihtisan dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nas. Kadang-kadang ulama dalam mazhab ini meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan kaidah ihtisan. Muhammad Salamatkur menguraikan karakteristik manhaj Hanafi bahwa fikih Hanafi telah membekas kepada ahli Kufah yang mengemban aplikasi adat qiyas dan ihtisan. Bahkan dalam tingkatan imam, ia sering melewatkan beberapa persoalan, yakni apabila tidak ada nas, ijma' dan kaul sahabat pada qiyas, dan apabila qiyasnya buruk atau tidak rasional, Imam Hanafi meninggalkannya dan beralih ke ihtisan. Dan apabila tidak meninggalkan qiyas, Imam Hanafi mengembalikan kepada apa-apa yang telah dilakukan umat Islam dan apa-apa yang telah diyakini oleh umat Islam. Begitupun hingga tercapai tujuan berbagai masalah. Yang terakhir, hal yang menonjol dari Imam Hanafi, yaitu kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi. Beliau mengerti betul tentang ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadis. Dengan keberaniannya, beliau juga mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan munkar, karena menurut Imam Hanafi, kalau kemungkarannya tidak dicegah, bahkan orang yang berbuat kejahatan saja yang akan merasakan akibatnya, melainkan semuanya, termasuk orang-orang yang baik yang ada di tempat tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya yang telah menyaksikan video saya kali ini. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.